Salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara semua. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang di desa, dan saudara yang ada di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, Kuala Lumpur. Senang sekali kembali menjumpai saudara pada saat pagi hari ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus nantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, dan kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Puji Tuhan. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh dengan kasih karunia, Bapa yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur oleh karena pertolongan dan penyertaan-Mu di sepanjang malam dalam istirahat kami, sehingga kami boleh melewati malam hari ini dengan penjagaan dan perlindungan Tuhan. Itu semua karena berkat pertolongan Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami kembali rindu ya Tuhan untuk merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, urapi kami ya Tuhan, jamah hati kami, sehingga kami dapat memahami segala maksud firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara. Mari kita membuka bersama di dalam Yesaya 30 ayat yang ke-15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Puji Tuhan. Saudara, ada sebuah lirik lagu mengatakan, Tuhan tidak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Sepenggal lagu dari Edward Chen ini mengingatkan kita semua bahwa tidak ada jalan hidup yang selalu mulus, termasuk bagi kita anak-anak Tuhan. Persoalan yang paling sering ditemui hari-hari ini adalah tentang masalah finansial, saudara. Mungkin ada yang sedang terjebak saat ini dalam belitan hutang, ada juga yang tengah menghadapi kebutuhan yang sangat mendesak. Tetapi sekeras apapun usaha kita seolah tidak pernah bisa memenuhinya. Semua tampak begitu menakutkan dan menyesakkan. Bagaikan terkurung dalam ruangan sempit tanpa lubang angin. Kepanikan membuat kita tidak bisa berpikir jernih untuk mencari pertolongan. Kita malah melakukan tindakan-tindakan ceroboh yang membuat kita lebih cepat kehabisan oksigen. Benar saudara, seringkali kita menghadapi masalah di masa-masa sukar. Reaksi kita adalah bingung, cemas, dan galau, sampai tidak bisa lagi berpikir dengan akal sehat. Atau kita malah sibuk untuk mengeluh, untuk bersungut-sungut, serta menyalahkan orang lain. Padahal hanya satu yang seharusnya kita lakukan saudara, yaitu mendekat kepada Tuhan. Tenangkan diri dan carilah hadirat-Nya. Renungkan firman-Nya serta janji-janjinya. Saat kita melepaskan hati kita dari semua beban permasalahan kita dan hanya berharap kepada Tuhan, iman kita akan bertumbuh kuat. Kemudian biarkan Roh Kudus menuntun kita menemukan cara supaya bisa bertahan dan untuk mengelola keuangan kita dengan baik. Percayalah, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita dan kuasa-Nya lebih dari cukup untuk membalikkan keadaan. Tuhan lebih dari sekedar sanggup untuk melepaskan kita dari jerat permasalahan apapun juga. Jika kita berjuang bersama Tuhan, Dia bukan hanya akan memberikan pertolongannya, tetapi juga mengajari kita untuk semakin bertumbuh dewasa dan kuat bersama dengan Tuhan. Saudaraku, ada 3 alasan kenapa kita harus bertahan ketika hidup terasa semakin sukar. Yang pertama adalah janji-janji Tuhan. Alkitab berisikan berbagai janji yang dibuat Allah sendiri demi keselamatan kita. Salah satunya yang paling kuat ada dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11. Dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ketika kita sedang terpuruk, ingatlah firman ini saudara. Katakan dengan lantang dan imani
Percayalah bahwa rencananya baik untuk kita semua. Percayalah bahwa rencananya yang menguatkan hati kita untuk mengatasi dan melewati rintangan kehidupan hidup ini. Peganglah janji-janji Tuhan, maka kita bisa bertahan untuk melewatinya. Dan yang kedua adalah saudara, Kristus yang menyelesaikan. Seperti salib Kristus juga dapat mendorong kita mencoba menghadapi semua rintangan menghadang, karena kita tahu bahwa melalui salib Kristus telah memenangkan kita oleh karena kasih-Nya. Ada dalam Yohanes 16 ayat yang ke-33 disebutkan, semuanya itu kukatakan padamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Kristus tidak hanya membayar mahal keselamatan kita dan pembebasan dari dosa dan maut, serta membatalkan catatan tuduhan atas dosa-dosa kita, tetapi Ia juga telah melucuti senjata setan dan antek-anteknya yang membuat kita tak berdaya. Dia tetap tidak mati, tetapi ditinggikan lagi. Menang atas semua musuh telah diselesaikan. Karena kematian dan kebangkitan Kristus, kita memiliki harapan yang baru, saudara. Dan yang ketiga, saudara, berdiam pada Roh Kudus. Roh Kudus ada dan berdiam diri dalam kita. Hal ini menandakan bahwa ketika kita akan menghadapi rintangan dan masa-masa sulit, kita tidaklah bersendirian menghadapinya. Kita memiliki Roh Kudus yang senantiasa menemani dan bersama-sama menghadapi segala sesuatu. Kita akan menjadi kuat berjalan karena ada Allah yang selalu menopang. Allah telah menempatkan Roh Kudus dalam diri kita sebagai jaminan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan dan kita berhak menerima semua janji-janji Tuhan. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Saudara, berpeganglah dengan ketiga hal ini. Hal inilah yang membuat kita kuat dan bertahan menghadapi segala kesulitan, kesesakan, dan keputusasaan. Peganglah janji-janji Tuhan, imani dan lakukan dengan sekuat tenaga. Sisanya Tuhan yang akan mengatur. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Tuhan, ajar kami untuk senantiasa kuat dan bertahan dalam kesukaran. Ajar kami untuk selalu berpegang pada janji Tuhan, hidup dalam firman Tuhan. Mampukan kami ya Roh Kudus untuk senantiasa mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami menyerahkan segenap hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami hari ini ya Tuhan, berkati segala usaha, pekerjaan yang kami lakukan lewat tangan-tangan kami. Jadikan kami hari ini berhasil dan beruntung. Sertai kami hari ini dengan penyertaan Tuhan yang sempurna. Dan mohon petunjuk Tuhan sehingga kami hidup sejalan dan seturut dengan segala kehendak Tuhan. Mari ya Tuhan, limpahi kami dengan sukacita dan damai sejahtera-Mu hari ini, dan jauhkan kami dari segala macam malapetaka. Berdoa bagi kesejahteraan kota kami, desa kami, daerah kami, dan bangsa kami Indonesia saat ini menghadapi masalah demi masalah dan pandemi. Mari Tuhan berkati daerah kami, pulihkan negeri kami Indonesia, belas kasihan Tuhan bagi negeri kami. Terima kasih Tuhan, doa kami percaya Tuhan mendengar segala seruan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara, kita sudah berdoa, kita percaya bahwa penyertaan Tuhan selalu menyertai kita hari ini dan seterusnya. Dan mari kita tetap mengandalkan Tuhan dan menaruh harap hanya kepada Tuhan Yesus. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Doa saya menyertai saudara semua, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.